Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang kisah Ashabul A'raf. Siapakah Ashabul A'raf ini? Dan apa maksud daripada kalimat Al-A'raf sehingga diabadikan nama ini dalam satu nama surat Al-Quran, Suratul A'raf. Bahkan surah Al-A'raf termasuk di antara min sab'it tiwal, artinya surat-surat terpanjang dalam Al-Quran, karena ayatnya mencapai 206, artinya cukup panjang, dengan memiliki 3.344 kalimat dan juga 14.071 huruf, dan banyak kisah-kisah yang terkandung dalam surah Al-A'raf ini. Sebelum saya mengenalkan kepada anda tentang siapakah Ashabul A'raf ini, kita akan mengenal asbab nuzul daripada surah Al-A'raf ini. Karena surah Al-A'raf ini termasuk surat-surat terpanjang dalam Al-Quran, sehingga asbab nuzulnya tidak satu, tetapi banyak sesuai dengan ayat yang tercantum dalam surah Al-A'raf itu. Pertama, di ayat ke-31, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakaikanlah pakaian yang sangat bagus pada setiap memasuki masjid. Makan, minumlah, tetapi jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai yang berlebihan. Asbab nuzulnya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi dahulu ada perempuan di zaman jahiliyah, dia tawaf di sekitar Ka'bah dalam posisi telanjang, dan maaf, bagian aurat besarnya tersobek kainnya, sehingga dia mengatakan, Al-yawm yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Sekarang telah nampak sebagian atau mungkin secara keseluruhan dari auratku, dan apa yang nampak darinya aku tidak halalkan. Maka turunlah surah Al-A'raf ayat 31. Kemudian di ayat 184, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa temanmu atau teman mereka, maksudnya Nabi SAW, tidak gila? Bahkan dia Rasul, maksudnya Muhammad SAW, tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Maka pada ayat 184 berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau mengatakan, Dzakara lana anna nabiyya qama ala safa fada'a Quraisyan faja'ala yad'uhum fakhdan fakhdan ya bani fulan yuhadziruhum ba'sallahi wa waqa'ihi ila as-sabah wa qala qailuhum inna sahibakum hadha la majnun bata yusawwitu ila as-sabah fa anzalallahu al-ayat. Jadi suatu ketika Nabi SAW berdiri di atas bukit Safa, kemudian berusaha untuk mendakwai Quraisy. Maka mulailah Nabi SAW menyuruh mereka per kabilah-kabilah, wahai Bani Fulan,
wahai Bani Fulan, sambil mentahdir, memperingatkan mereka dari azab Allah sampai sobah, sampai pagi. Sehingga sebagian orang-orang Quraisy itu mengatakan, lihat teman kalian ini, sungguh dia gila. Malam-malam dia berteriak-teriak sampai waktu pagi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat Al-A'raf ayat 184 ini. Kemudian pada 187 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapan itu terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit bahkan yang di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lah pada ayat ke-187 ini dari surah Al-A'raf, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan tentang asbab nuzulnya. Ketika dua orang Yahudi mendatangi Nabi SAW, kemudian bertanya tentang soal kiamat. Kalau engkau seorang Nabi, tentu engkau tahu kiamat itu kapan. Sebutkan kapan kiamat. Maka Nabi SAW terdiam sampai turun ayat 187 dari surah Al-A'raf ini. Ada yang mengatakan yang meminta penjelasan tentang kiamat adalah orang-orang Quraisy dan mengatakan, inna bainana wa bainaka qarabah. Wahai Muhammad, bukankah antara kami dan engkau itu ada kedekatan nasab? Sekarang sebutkan rahasia yang kau setiap hari menyebutkan tentang kiamat. Kapan kiamat itu? Maka turunlah surah Al-A'raf 187. Dan yang terakhir 204 dari surah Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Muhammad ibn Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, jadi kanu yatalaffaquna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qiraati idza qara'a syai'an qara'u ma. Jadi apabila mereka sedang salat, Rasul sedang membaca Al-Quran, sahabat ikut baca pula di belakangnya. Maka kemudian Nabi SAW ketika mendengar bacaan sahabat makin mengeras di belakangnya, padahal mereka makmum, sehingga bacaan sahabat dengan Rasul itu tercampur baur. Mana satu suara Nabi, mana satu suara sahabat. Maka turunlah Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Itu sekelumit daripada beberapa asbab nuzul dalam surah Al-A'raf. Tapi yang ingin saya jelaskan di malam hari ini, kita akan menjelaskan satu kisah yang menarik tentang kisah Ashabul A'raf. Siapa Ashabul A'raf ini? Dan apa A'raf itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila manusia berada di padang mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mulai memutuskan perkaranya, maka manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-A'raf mulai dari 36 sampai 51. Pertama Ashabul Jannah,
Mereka orang-orang yang diponis masuk ke dalam surga. Allah katakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami cabut rasa dendam dari dada-dada mereka penduduk surga itu, dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjuki kami. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, maka diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ada kelompok yang sudah ditetapkan menjadi ashabul jannah, dan mereka dimasukkan surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga yang sudah diponis mereka pasti masuk neraka, dan mereka orang yang paling celaka. Bahkan mereka mampu melihat penduduk surga dengan segala kenikmatannya, sampai-sampai mereka mengatakan, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maka para penghuni neraka menyeru pada para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apalah yang Allah berikan kepada kalian. Tetapi penduduk surga mengatakan, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Jadi dua kelompok ini jelas kemana kembalinya, ke neraka ataukah ke surga. Tetapi di sana ada orang-orang yang was-was, ada orang yang khawatir, apakah mereka akan diponis dimasukkan ke neraka ataukah mereka diponis masuk ke dalam surga. Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Dan merekalah ashabul a'raf, yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa bainahuma hijabun wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'al ma'al qaumi zalimin. Dan di antara mereka berdua, maksudnya penduduk surga dan neraka, di tengah-tengah ada ashabul a'raf, maksudnya ada tabir, dan di atas a'raf tempat yang tinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, dan mereka pun mengatakan, salamun alaikum, salam kesejahteraan bagi kalian wahai penduduk surga. Dan mereka belum dapat masuk surga, tetapi mereka ingin segera masuk surga. Dan apabila pandangan mereka diarahkan dan dialihkan ke arah penduduk neraka, kemudian mereka melihat Abu Jahal, melihat Fir'aun, melihat Namrud, melihat Abu Lahab, melihat orang-orang yang dilaknat dan dimasukkan ke neraka, maka mereka pun mengatakan, Rabbana la taj'al ma'al qaumi zalimin. Ya Rabb, janganlah engkau jadikan tempat kami bersama mereka orang-orang zalim itu. Mereka lah ashabul a'raf. Siapakah ashabul a'raf dan apa itu a'raf? A'raf atau al-a'raf jama daripada arfun, dan dia al-makanul murtafi, tempat yang sangat tinggi, di mana tempat ini berada bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka, tengah-tengahnya itu disebut a'raf. Dan Hudzaifah serta Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya tentang ashabul a'raf, maka mereka menjawab, hum qaumun
istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka adalah sebuah kaum yang antara kebaikan dan keburukannya itu sama, 50-50, 50% kebaikan, 50% keburukan. Faqusurat bihim sayyi'atuhum anil jannah wa tajawazat bihim al hasanatuhum anin nar. Di mana keburukannya bisa menjauhkan dia dari sorga, tapi kebaikannya bisa mendekatkan dia. Di mana keburukannya menjauhkan mereka dari sorga dan kebaikannya mendekatkan mereka ke neraka, ke sorga. Artinya mereka ini orang-orang yang di tengah-tengah, tidak masuk sorga dan tidak juga masuk neraka, karena tadi keseimbangan amalan buruk dan baiknya tadi. Tetapi para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan siapa sebenarnya orang-orang yang seimbang kebaikan dan keburukannya itu, saya akan sebutkan ada sekitar 14 tafsiran para ulama yang menjelaskan siapa ashabul a'raf ini, yang berada di tempat yang tinggi kelak di akhirat. Kemudian di sebelah kanannya penduduk neraka dan di sebelah kirinya penduduk neraka, di sebelah kanannya penduduk sorga dan di sebelah kirinya penduduk neraka. Yang apabila dia memandang penduduk sorga, dia pun kemudian mengucapkan salam kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Tapi apabila dipalingkan pandangan mereka kepada penduduk neraka, mereka pun mengatakan, janganlah engkau ya Rabb jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim. Siapakah ashabul a'raf ini? Yang pertama, annahum masakinu ahlil jannah. Mereka adalah orang-orang miskin dari penduduk surga. Jadi orang-orang yang terakhir masuk surga. Mereka diletakkan di surga yang paling rendah, dan mereka adalah orang-orang miskin termasuk dari ahli surga. Dan ini perkataan Ibnu Mas'ud, Ka'ab al-Akhbar, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan itu berdasarkan riwayat At-Tabari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa ashabul a'raf adalah masakinu ahlil jannah, orang-orang miskin yang ada di surga. Kemudian yang kedua, annahum qaumun salihun, fuqaha, ulama. Mereka adalah orang-orang saleh. Bahkan di antara mereka para fuqaha dan juga para ulama. Ada juga yang mengatakan annahum syuhada, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Ada juga yang mengatakan mereka adalah fudala al-mu'minin wasyuhada, mereka adalah orang-orang yang istimewa di tengah-tengah kaum mukminin, dan mereka pun para syuhada. Ada juga yang mengatakan hum al-mustashhiduna fi sabilillah alladzina kharaju usatan li abaihim. Mereka orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, tapi mereka bermaksiat kepada orang tua mereka. Dan ini adalah perkataan Imam Syarahbil Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa mereka adalah ashabul a'raf yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Mereka adalah ashabul dzunubul idham min ahlil qiblah, orang-orang yang melakukan dosa besar tetapi tidak keluar dari Islam. Ada juga yang mengatakan mereka adalah auladuz zina, mereka adalah anak-anaknya para pezina, naudzubillah. Kemudian ada juga yang mengatakan mereka adalah kaumun istawat hasanatuhum wasayyi'atuhum, yang sama kebaikan dan keburukannya, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan juga ada yang mengatakan bahwa mereka adalah mu'minul jin, orang-orang yang beriman dari kalangan jin. Ada juga yang mengatakan mereka adalah kaumun kanat alaihim duyun, kaum yang meninggal dan punya hutang, dan mereka disebut ashabul a'raf. Ada juga yang mengatakan mereka adalah auladul musyrikin alladzina matu qabla sinni taklif, mereka adalah anak orang-orang musyrik yang meninggal sebelum balik.
Ada juga yang mengatakan hum ashabul ajab bi anfusihim. Mereka orang-orang yang takabur terhadap diri mereka. Dan ada juga yang mengatakan mereka adalah akhir man yufassilullahu bainahum wa hum utaqa'uhu minan nar. Dan mereka orang yang terakhir diadili Allah, dan mereka orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Itu di antara penafsiran para ulama. Akan tapi yang masyhur dari penafsiran para ulama, siapa Ashabul A'raf ini? Ashabul A'raf, sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi di awal, bahwa mereka adalah kaumun istawat hasanatuhum wasayyi'atuhum, kaum yang seimbang antara keburukan dan kebaikannya. Dan ada juga yang mengatakan mereka adalah para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Makanya kenapa Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki datang dari Yaman, kemudian minta untuk ikut terlibat dalam jihad, maka Nabi SAW mengatakan, ahayyun walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Maka orang ini mengatakan, ya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, irji fafihi mafajahid, pulang berjihadlah untuk kedua orang tuamu, buat dia tertawa sebagaimana kau telah membuat dia menangis. Kenapa kemudian orang-orang yang mereka jihad mati syahid dan tidak mendapatkan redha izin dari orang tuanya, syahidnya memasukkan dia ke surga, tetapi tidak mendapatkan izinnya dari orang tua karena durhaka, maka ini yang menyebabkan dia masuk neraka. Makanya seimbang kebaikan dan keburukannya, dan mereka akan tinggal di A'raf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemana akhir daripada perjalanan Ashabul A'raf ini? Karena Ashabul A'raf ini adalah orang yang terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan putusannya. Ketika penduduk sorga sudah dimasukkan ke dalam sorga dan sudah mendapatkan keputusannya, dan ketika penduduk neraka sudah diputuskan juga masuk neraka, lah Ashabul A'raf ini yang terakhir. Yang terakhir diputuskan putusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemana dia pergi. Karena satu sisi dia berhak masuk surga karena kebaikannya, tapi sisi lain dia juga berhak masuk neraka karena keburukannya. Karena seimbang antara baik dan buruknya. Dan mereka adalah orang yang terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga. Dan akhir perjalanan Ashabul A'raf, kata para ulama, mereka mendapatkan syafaat. Mereka mendapatkan syafaat karena kasih sayang Allah kepada mereka, dan mereka pun layak untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat wa bainahuma hijabun wa 'alal a'raf rijalun ya'rifuna kullan bisimahum, dan di antara keduanya surga dan neraka itu ada penghalang. Dan di atas A'raf, tempat yang tinggi, rijalun, ada laki-laki yang mereka mengenal setiap tanda-tanda mereka. Artinya ketika mereka melihat ahli sorga, mereka melihat orang-orang baik di sorga, dan mereka kenal. Mereka melihat para nabi, mereka melihat para syuhada, orang-orang saleh yang sudah masuk sorga. Makanya mereka mengatakan salamun alaikum, tetapi lam yadkhuluha wa hum yatma'un, keselamatan bagi kalian. Mereka ingin masuk surga tapi tidak bisa. Ketika Ashabul A'raf melihat ke neraka, dia kenal di neraka itu, dia tampak ada Abu Jahal di situ. Dia tampak ada Namrud, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Dia melihat orang-orang itu, sehingga dia mengatakan, Rabbana la taj'al ma'al qaumil zalimin. Ya Rabb, jangan kau jadikan aku seperti mereka, orang-orang zalim. Makanya kemudian mereka mengatakan ma'agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ketika orang-orang Arab itu melihat orang-orang zalim ini dari kalangan orang-orang kafir ini, Fir'aun, Namrud, Haman dan yang lainnya,
Apa kata Ashabul A'raf? Ma aghna ankum jam'ukum. Enggak ada lagi gunanya kekuatan kalian itu. Kalian di dunia dulu sombong. Kalian di dunia dulu mungkin memiliki kekuatan untuk kufur kepada Allah. Tapi apa sekarang gunanya? Enggak ada lagi. Wa ma kuntum tastakbirun, enggak ada lagi yang disombongkan oleh kalian. Haula alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulul jannah la khaufun alaihim wala antum tahzanun. Dan mereka orang-orang yang telah bersumpah yang Allah tidak akan memberikan kepada mereka rahmat. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan rahmat kepada Ashabul A'raf dan mengatakan udkhulul jannah, masuklah kau ke dalam surga, la khaufun alaihim wala antum tahzanun. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan, dan juga jangan ada kekhawatiran, masuklah ke dalam surga. Di sini ada kalimat wa 'alal a'raf rijalun, dan di atas a'raf itu ada rijal. Rijal itu jamak daripada rajul, artinya laki-laki. Apakah memang Ashabul A'raf itu semua laki-laki yang ada di situ? Kenapa Allah khususkan laki-laki dan tidak menyebut perempuan di sini? Lalu kemana perempuan itu? Apa perempuan tidak ada di A'raf? Apa perempuan juga amalannya tidak ada yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat rijal? Tidak ada kalimat nisa di sini. Maka tidak disebutkan kalimat nisa wanita dan hanya disebutkan kalimat rijal ini sebenarnya alal ghalabah. Di mana kalau disebutkan laki-laki masuk padanya perempuan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa Adam, kita tahu bahwa yang berdosa bukan Adam saja kan? Adam juga makan buah larangan, Hawa juga makan buah larangan. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsimani alaihima min warakil jannah wa asa Adam rabbahu fagawa. Dan ketika keduanya memakan buah larangan, maka tersingkaplah aurat keduanya. Mereka pun mencari-cari daun-daun pohon untuk menutupi aurat mereka dari daun-daun sorga, dan Allah katakan wa asa Adam rabbahu fagawa. Maka Adam pun bermaksiat kepada Rabbnya dan melampaui batas. Kenapa Allah sebutkan Adam? Bukankah Hawa juga bermaksiat di sini? Ketika disebutkan Adam, artinya masuk juga Hawa. Kan dalam ayat yang Allah mengatakan ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Turunlah kalian semuanya, Adam, Hawa, Iblis, turun kalian. Sebagian kalian akan jadi musuh sebagian yang lainnya, dan tinggallah kalian di bumi, dan juga akan diberikan kenikmatan sampai waktu yang ditentukan. Jadi ketika Allah menyebutkan soal maksiat Adam dan Hawa, Allah sebutkan Adam, bukan berarti Hawa tidak masuk. Nah, di sini juga sama, ketika Allah mengatakan kalimat rijalun, bukan berarti wanita tidak masuk, karena ada juga para wanita yang kebaikan mereka seimbang dengan keburukannya. Istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, seimbang antara baik dan buruknya. Dan ketika tidak disebutkan kalimat wanita dan hanya disebutkan kalimat laki-laki sebagai ghalabah, maka Allah itu sebenarnya ingin mengagungkan wanita dengan menutup maksiatnya. Makanya hanya disebut laki-laki saja secara ghalabah tadi. Ketika disebutkan kalimat laki-laki, maka masuk kalimat perempuan. Makanya ketika Allah mengatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, di antara orang-orang yang beriman itu ada laki-laki yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Apa para wanita tidak ada yang berjuang? Ada wanita juga yang berjuang. Tetapi ketika disebut laki-laki, karena yang paling banyak berjuang dalam jihad itu laki-laki, bukan berarti wanita tidak masuk. Dalam kalimat wa bainahuma hijabun wa alal a'rafi rijalun, dan di antara keduanya penghuni surga neraka ada batas, dan di atas a'raf itu ada orang-orang laki-laki yang mengenal masing-masing dari kedua golongan itu. Maksudnya di sini ketika disebut laki-laki, masuk juga perempuan di dalamnya. Jadi Ashabul A'raf itu mencakup laki-laki dan mencakup perempuan. Dan sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga,
maka ashabul a'raf akan digiring ke sebuah sungai yang disebut dengan Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Maka di sungai kehidupan inilah mereka pun kemudian dirubah wajah-wajah mereka, dirubah badan-badan mereka sehingga wajah dan badan mereka bercahaya. Kemudian mereka pun disuruh untuk mendekati pintu surga, dan merekalah orang yang terakhir dibukakan pintu surga. Makanya ada yang mentafsirkan bahwa mereka masakinu ahlil jannah, orang-orang miskin dari penduduk surga, karena terakhir dia masuk surga, dan setelah mereka masuk sudah tidak ada lagi yang masuk surga setelahnya. Itulah yang disebutkan oleh para ulama tentang kisah ashabul a'raf. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.